kesan yang mendalam terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka mengatakan bahwasanya ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya tidak pernah melihat sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad tidak pernah saya melihat yang lebih tampan, yang lebih indah, yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga dikatakan bahwasanya ma ra'aitu ahadan ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik, yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kesan daripada Sayyidina Abdullah bin Salam. Sayyidina Abdullah bin Salam salah seorang ulama Yahudi yang mana beliau mempelajari kitab Taurat dan ahli Taurat, dan menemukan di dalam kitab Taurat sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesan pertama beliau tatkala melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan falamma ra'aituhu alimtu annahu laysa biwajhin kadzdzab. Ketika pertama kali aku melihat wajah beliau, langsung aku tahu ini bukan wajah pendusta, tapi ini wajah yang paling mulia di alam semesta sallallahu alaihi wasallam. Hingga al-Imam al-Muhaddits Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, beliau bagaimana mengatakan di dalam syama'ilnya Rasulullah, man ra'a fi wajhihi 'alima annahu laysa biwajhin kadzdzab wa kana sallallahu alaihi wasallam laysa bighammazin wala ayyab. Yang melihat wajah Rasulullah tahu ini bukan wajah yang berbohong. Sehingga Sayyid Abbas bin Abdul bin Abbas al-Maliki kalau baca ucapan ini di dalam Maulid Daibai, beliau mengatakan man ra'a fi wajhihi 'alima annahu wajhun kadzdzab. Barang siapa yang melihat wajah Rasulullah langsung tahu ini wajah yang magnet, yang menarik hati manusia, yang membetot hati manusia untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakata Ami Abbas membaca. Itu disebutkan oleh mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat ditanya tentang wajah Rasulullah, sifatan wajah nabiyina, sifatkan kepada kami seperti apa wajah Nabi Muhammad. Para tabi'in mereka penasaran, mau tahu seperti apa wajahnya Rasulullah. Mereka datang kepada sahabat, mereka datang kepada ibunda muslimin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Mereka tanya seperti apa wajahnya Rasulullah. Nabi disebutkan oleh para sahabat bahwasanya ka'anna wajhahu qamar bal adwa minal qamar. Wajahnya Rasulullah bagaikan bulan purnama, lebih terang daripada cahaya bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat yang lain berkata ka'anna syams tajri fi wajhihi, seolah-olah matahari itu berpendam di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang mulia tersebut, yang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu dikatakan oleh beliau man ra'ahu badihatan had wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa yang melihat Rasulullah langsung dia terkesima, langsung dia takut dan gentar karena karisma dan wibawanya Nabi Muhammad. Tetapi begitu dia duduk bersama Nabi Muhammad, menikmati wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menikmati suara Nabi Muhammad, menikmati duduk bersama Nabi Muhammad, ahabbah, langsung jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga semua para sahabat Rasulullah mereka merasakan cintanya Nabi Muhammad. Setiap orang yang duduk bersama Nabi Muhammad, yang dekat, yang di depan, yang di samping, yang di belakang, mereka merasakan porsi cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga tiap orang dari mereka merasa dirinya ahabbun nas ila Nabi Muhammad, merasa dirinya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dia berpikir kayaknya sepanjang majelis Nabi ngeliatin saya terus, kayaknya sepanjang majelis perhatian Nabi hanya untuk saya saja, bukan untuk yang lain. Semua merasakan demikian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah yang agung, wajah yang mulia, yang berkesan tersebut
yang apabila menghadap ke langit, langit langsung cair turun hujan dengan wajahnya Nabi Muhammad. Wa abdallah yustasqal ghamam biwajhihi itimalul yatama ismatun lil aramili sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan wajah tersebut wajah yang menggoncang langit, wajah yang menggerakkan arsy-Nya Allah, wajah yang kalau ditatapkan ke langit Allah Ta'ala langsung bertanya, Muhammad mau apa? Muhammad ingin apa? Muhammad senangnya apa? Hingga Allah Ta'ala berfirman, Qad nara tagalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami melihat wajahmu yang engkau menatap langit, menoleh ke langit kanan kiri, mencari wahyu, menunggu turunnya wahyu, mau minta kepada Allah Ta'ala. Engkau malu, engkau malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta apa? Nabi Muhammad waktu hijrah ke Madinah itu kiblat ke arah Baitul Maqdis. Waktu di Mekah ketika Nabi Muhammad salat menghadap ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Tapi begitu hijrah ke Madinah, Madinah kota antara Baitul Maqdis dengan Mekah. Kalau menghadap ke Mekah membelakangi Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis membelakangi Mekah. Rasulullah condong untuk menghadap ke Ka'bah sallallahu alaihi wasallam. Nunggu wahyu 18 bulan menanti mereka sholat menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah. Rasulullah pengen untuk menghadap ke Ka'bah kiblat tersebut. Maka dia menanti melihat ke langit. Begitu melihat ke langit Allah Ta'ala turunkan firman, kami sudah lihat wajahmu yang tengok-tengok ke langit. Kami sudah lihat wajahmu yang menanti-nanti ke langit. Ya Muhammad, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kamu mau apa? Kiblat. Kiblat. Kamu lebih agung dari kiblat. Kamu lebih mulia dari kiblat. Kiblatnya tubuh, kamu adalah kiblatnya arwah. Ridhamu adalah kiblatnya arwah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan arahkan engkau ke kiblat yang kamu suka. Kamu sukanya kemana? Engkau senangnya ngadep kemana? Apa yang bikin engkau senang? Apa yang bikin engkau suka? Ini wajah yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah makbul, wajah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Akan kami arahkan engkau ke kiblat yang engkau ridhai, yang engkau restui, hingga fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan umat kemanapun, dimanapun mereka berada, hendaknya mereka menghadap ke arah Masjidil Haram, karena itu yang diridhai, yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah Nabi Muhammad, ridhanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran bahwasanya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Allah Ta'ala akan memberi kepada engkau hingga engkau ridha, hingga engkau puas, hingga engkau senang, hingga engkau bahagia. Apa yang bikin Nabi Muhammad ridha? Apa yang bikin Nabi Muhammad senang? Apa yang bikin Nabi Muhammad bahagia? Wajah yang agung, wajah yang mulia, wajah yang tidak ada bandingnya di alam semesta. Yang membahagiakan beliau adalah melihat wajah kamu di surga. Yang membahagiakan, yang bikin ridha Nabi Muhammad, melihat wajah setiap individu dari umatnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu turun firman ini, Rasulullah berkata, La arda wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak ridha selama ada satu dari umatku ada di dalam neraka. Kata Rasulullah, mudah-mudahan kita semua tidak kehilangan keanggotaan kita dari umat Nabi Muhammad. Kehilangan keanggotaan organisasi, biarin, gak penting. Kehilangan keanggotaan yayasan, gak penting. Kehilangan keanggotaan dari sebuah negeri, tidak penting. Tapi jangan sampai kehilangan keanggotaan kita dari Nabi Muhammad, dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang, saya tidak ridha, saya enggak senang apabila satu dari umatku masuk ke dalam neraka. Wajah yang agung, yang mulia, yang dirindukan oleh para sahabat-sahabat beliau, hingga mereka mengorbankan jiwa, harga, harta untuk melihat wajah itu senyum. Mengorbankan segala-galanya demi senyumannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah Muhammad bukan wajah murahan. Wajah Muhammad adalah wajah yang mahal. Celaka orang yang tidak melihat wajah Nabi Muhammad besok di hari kiamat, yang tidak punya koneksi yang kuat terhadap Nabi Muhammad.
disebutkan Nabi Muhammad tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wajah Nabi Muhammad hingga membuat para sahabat mereka tinggalkan aset harta mereka, hijrah mau ke Madinah. Di Madinah belum tahu mau tinggal di mana, nggak penting tinggal di masjid, yang penting lihat wajah Nabi Muhammad. Jalan juga kalau kamu mau ke Madinah, serahkan semua aset yang kamu punya, ambil, yang penting jangan halangi aku dari wajah Nabi Muhammad. Harta, aset, tahta, kalau menghalangi aku dari wajah Nabi Muhammad, sial, aku nggak mau. Minggirkan, ambil, jangan kamu halangi saya dari wajah Nabi Muhammad. Datang menghadap Nabi Muhammad gak punya apa-apa. Nabi Muhammad bilang, Rabbi hal bay' ya Aba Yahya. Wahai Aba Yahya, beruntung transaksi yang engkau lakukan kepada Allah Ta'ala. Engkau jual semuanya, engkau berikan semuanya untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apabila tidak melihat wajah Nabi Muhammad, para sahabat tidak kuat untuk tidak melihat wajahnya Rasulullah. Hingga salah seorang sahabat tatkala mendapatkan berita wafatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sahabat dia nggak kuasa. Nabi Muhammad meninggal, saya nggak bisa lihat wajahnya lagi. Terus kalau mata saya nggak bisa melihat wajah Nabi Muhammad, buat apa saya melihat? Dia bilang, Allahumma amin basari. Ya Allah, butakan mataku, aku nggak mau lihat wajah siapapun setelah wajahnya Nabi Muhammad. Sampai sedemikian dalam cintanya kepada Nabi Muhammad. Bahkan untanya Rasulullah yang bernama Udba, setelah wafatnya Rasulullah dia menangis sampai matanya menjadi buta. Hingga sahabat meletakkan kain hitam di mata unta tersebut karena khawatir akan semakin membahayakan luka yang ada di matanya itu karena tangisan rindu kepada Rasulullah. Dan bukan itu saja, unta itu gak mau makan, gak mau minum hingga meninggal dunia karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah yang agung, wajah yang mulia, mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan mata kita melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita mau melihat wajah Nabi Muhammad, apa maharnya? Kita mau melihat wajah yang mahal ini, apa mahar yang akan kita berikan untuk melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidakkah kita rindu kepada wajah Nabi Muhammad? Tidakkah kita ingin melihat wajah Nabi Muhammad? Tidakkah kita ingin menyalami tangan Nabi Muhammad? Tidakkah kita ingin bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad, mendengar suara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketahuilah wahai orang yang rindu kepada Nabi Muhammad, wahai yang hadir yang rindu untuk melihat wajah Nabi Muhammad, sebelum engkau mengenal rindu kepada Nabi Muhammad, sebelum engkau kenal cinta kepada Nabi Muhammad sudah lebih dahulu merindukan engkau. Nabi bilang, wa jaudah law ra'ayna ikhwanana. Alangkah rindunya andai aku melihat wajah saudara-saudaraku. Dan ya Rasulullah, kata sahabat kami, saudaramu. Antum ashabi, kalian sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang beriman setelah aku dan belum sempat berjumpa dengan Rasulullah. Antum. Kita yang hadir di sini yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah kita dirindukan oleh Nabi Muhammad, tidakkah kita rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang membuat Sayyidina Siddiq malam gak bisa tidur, menangis, menelungkupkan wajahnya di kedua lututnya. Istrinya bangun, melihat Sayyidina Abu Bakar di pojokan rumah menangis, ditanya, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Dibilang, aku rindu untuk melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwasanya wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh kaum arifin, hingga Sayyidina Al-Busiri beliau mengatakan, laitahu khasani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaba'u. Alangkah beruntungnya andaikan aku dikhususkan, diistimewakan, mendapatkan kemuliaan untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Tiap orang yang dimuliakan, diistimewakan untuk melihat wajah Nabi Muhammad, udah gak kenal kata sial, gak kenal kata rugi, keberuntungan yang dia dapatkan.